Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus tahun 2023, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melaksanakan sidang tahunannya. Pada sidang tersebut, MPR mewacanakan akan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta MPR juga ingin mengembalikan posisinya sebagai lembaga tinggi negara. Lantas, bagaimanakah kisah lahirnya konstitusi di Indonesia? Setiap negara memiliki cerita unik tentang pembentukan konstitusi, begitu juga dengan Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden SBY, tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Secara harfiah, ia diartikan sebagai pembentukan segala peraturan mengenai suatu negara. Sejak 18 Agustus 1945 ditetapkannya konstitusi pertama Indonesia oleh PPKI. Setidaknya Indonesia pernah mengalami 5 kali perubahan konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, di mana sempat terjadi penolakan dari golongan Indonesia Timur terkait preambule Undang-Undang Dasar 1945, sehingga poin tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini lahir akibat dari keinginan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia, sehingga para pejuang Republik Indonesia melakukan perundingan Linggarjati yang berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. Ketiga, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia periode 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 terbentuk karena dibubarkannya RIS akibat adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Sejak dibentuk sebagai hasil dari pemilihan umum 1955, konstituante mulai melakukan sidang pada 10 November 1956 untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, hingga 1958, konstituante tidak berhasil menjalankan tugasnya tersebut sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Kelima, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dilakukan secara adendum. Adendum adalah perubahan dituangkan dalam satu dokumen, tetapi dokumen itu tidak mengubah nama dokumen aslinya. Amandemen pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Hal pokok yang melatar belakangi amandemen pertama yaitu 1. Sistem konstitusi masih bersifat eksekutif hibrid serta masa jabatan presiden yang tidak terbatas. Kedua, mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang. Ketiga, terdapat sejumlah pasal yang multitafsir. Hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Kemudian amandemen kedua tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua dilatar belakangi dengan 2 poin, yaitu yang pertama sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu pada pusat sehingga daerah tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. Kedua, adanya tuntutan atau fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab. Yang berikutnya amandemen ketiga.
tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Amandemen keempat dari tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Setelah melalui 3 kali amandemen, beberapa hal masih menjadi latar belakang perlunya amandemen keempat. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang, yaitu perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum yang lebih teratur. Kedua, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom. Ketiga, tidak ada grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Keempat, perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Pada umumnya, konstitusi merujuk pada penjaminan hak warga negara. Hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara. Dan itu adalah tujuan konstitusi yang diterapkan dalam suatu negara.